Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Bertemu lagi di podcast Roman Serie A, episode ke-82. Dan di episode ini sih sebenarnya ada satu hal yang sedikit ini ya, berbeda. Tapi nanti mungkin di akhir aja kita bahas. Sebelum sampai ke sana, itu kita mau membahas soal ini presiden-presiden ikonik yang ada di sepak bola Italia selama ini. Nah, tadi waktu lagi bingung mau nyari apa, terus tiba-tiba Mas Ir nyeletuk nih, gimana kalau kita bahas presiden klub yang ikonik gitu. Katanya karena Claudio Rizzo di Ternana. Nah, si Claudio Rizzo ini kenapa sih Mas Ir? Kok sampai men-trigger Mas Claudia, Ir untuk membahas topik ini? Claudia, Mas. Iya, Claudia Rizzo. Itu, Claudia Rizzo. Kalau dia Rizzo, ini sempat Bisa beberapa dicoba hari ya. lalu rame di lini masa media sosial ya khususnya Instagram. Seorang perempuan masih muda 23 tahun dan dia kalau nggak salah anak pemilik dari Ternana juga, Rizzo siapalah lupa namanya. Dia ditunjuk sebagai presiden klub pada usia 23 tahun gitu dan itu fenomenal karena apa ya? Ya sebenarnya biasa ya ketika ada penunjukan presiden klub tapi nama dia menjadi fenomenal karena umurnya masih 23 tahun. Bayangin Hmm. 23 tahun, kalian udah jadi apa 23 tahun? Gitu. Dan kalau kalau soal presiden perempuan yang jadi presiden klub cowok itu sebenarnya di Spanyol udah banyak ya, ada beberapa nama tuh sempat kalau nggak salah kayak si Gorostiza itu di Eibar yang sekarang ngenaikin Eibar lagi, terus si yang orang Singapura atau mana tuh yang anaknya pemilik Valencia tuh sempat jadi presiden juga kan, terus di Athletic Bilbao juga sempat ada presiden cewek. Di Spanyol beberapa perempuan pernah jadi presiden gitu, tapi di Italia ini kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak salah baca juga, ini jadi yang pertama menjabat sebagai presiden kayaknya ya. Nggak tahu kalau Barbara Berlusconi waktu itu jadi sempat jadi presiden atau nggak, lupa. Cuman kalau nggak salah ini yang pertama. Terus di usia 23 tahun dia jadi yang termuda juga, ya setidaknya selama 100 tahun klub ini berdiri gitu. Ya Hmm. itu sih fakta yang menariknya itu. Dan mentornya juga menarik karena mentornya si Claudia Riza itu mantan pemiliknya Sampdoria ya si Massimo Ferrero ya. Ferrero kayaknya. Itu yang bakal bantu si Claudia Rizzo ini jadi konsultan di Ternana. Dia 23 tahun, termuda jadi presiden klub. Pertanyaannya, dia ngerubah konstitusi nggak tuh jadi presiden klub? Nggak tahu ya, dia kan sempat minta tolong ke pamannya ya waktu itu ya, untuk Nah, ngatur itu. urusan dia jadi presiden. Setelah itu, ini kan baru mulai ya, jadi kita belum tahu kiprahnya gimana, apa yang diubah. Cuman ya, kalau ini masalah konstitusi atau nggak tahu. Cuman pokoknya dia sempat bilang, saya minta bantuan paman saya gitu. Oh, Pokoknya ya ingatnya kan gitu. mungkin ya bantu fotokopi KTP mungkin ya kan jadi syarat atau Mungkin, bantu apa mungkin, ya. mungkin. Iya, Tapi iya. menariknya ya itu kan dia bapaknya ini kan Gianluigi Rizzo ini kan miliarder ya. Kalau nggak salah Mm-mm. dia pengusaha juga, pengusaha kayu atau apa gitu. Cuman sempat bingung dia lulusan mana, masalah sempat jadi pertanyaan tuh ijazahnya juga kalau nggak salah di itu makanya akhirnya yang jadi presiden si anaknya nih kalau dia Oh mirip-mirip iya lah iya gitu. iya. Ya nggak tahu Cuman ya saya nggak mungkin tahu karena ini mm-mm. fiktif apa fakta, saya nggak tahu ya. Saya dengar-dengarnya kayak gitu soalnya. Iya 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 iya. Iya nggak tahu ya kan karena jauh di Italia jadi kita nggak bisa lihat ijazahnya asli Iya, apa enggak itu ya. dia, Jadi itu dia. aman lah ya. Ya, ya. Oke lah itu tadi tentang Claudia Rizzo dan mungkin itu jadi gambaran ya di episode ini kita mau membahas apa gitu ya. Baru mulai udah langsung panas ya. Biasanya kalau gini-gini Panglima nambahin nih tapi tadi masih dingin Nanti katanya di. nyari sumbunya. Ya, inilah kita langsung masuk ke topik aja. Presiden klub ikonik di sepak bola Italia. Nanti aku mau nanya satu-satu ke kalian. Kalau ditanya satu nama presiden klub yang ikonik di sepak bola Italia, yang ada di pikirannya Panglima siapa tuh? Paling ikonik Massimo Cellino. Itu selain ini ya, mungkin terkejam selain Maurizio Zamparini-nya Palermo waktu itu.
mungkin itu. Cuman tadinya sih mau ke Zamparini, tapi Zamparininya udah meninggal, jadi ke Celino aja karena sama-sama mengerikan, sama-sama nggak tahu adat istiadat ketimuran dua orang ini. Soalnya mereka kalau mecat pelatih itu bukan tergantung kalah menang, bukan tergantung degradasi atau berprestasi, tapi ya kalau emang lagi kesel ya udah dipecat aja pelatihnya gitu. Nah ini Massimo Cellino ini salah satu yang ikonik dari kontroversinya, dari kepercayaan yang dia anut juga ikonik gitu ya. Dan dia kan udah megang sekarang itu Cellino di Brescia beberapa tahun, udah hampir hampir 10 tahun atau lebih mungkin. Tapi memang ini orang lama, ya kalau kita bilangnya orang-orang Italia yang kolot ya. Hmm. Dan dia udah berkarir di sepak bola itu udah lama, dari 92. Sekarang umurnya 68 tahun. Dia berkarir di sepak bola sebagai presiden di 92. Dia kan orang Sardinia, orang asli Cagliari. Dan kebetulan Cellino ini seorang pewaris, bukan perintis. Jadi bisa dengan mudah untuk menggapai klub klub kampung halaman gitu. Mungkin kalau sekarang kayak Andri Rosiade. bukan. Oh bukan. Kalau di Itali ini kan Massimo Cellino, ada di Solo itu kayak Sang Cellino apa kalau nggak salah namanya. Emang emang yang pewaris gitu-gitulah. Ya dan dia kan punya perusahaan warisan bapaknya yang emang di bidang di bidang pertanian gitu. Nah karena dia dasarnya penggila bola, emang fans Cagliari juga secara klub kampung halamannya, akhirnya dia beli tuh Cagliari waktu itu di 92 dia beli dengan niat yang sangat mulia, yaitu membawa Cagliari ke Serie A, bawa promosi, bahkan sempat sampai di peringkat 6 klasemen Serie A waktu itu kalau nggak salah pas dilatih Allegri ya Pak, kalau nggak salah. Itu kan sebuah prestasi ya, dan memang selama dia memimpin Cagliari ya prestasi Cagliari ya naik pesat gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah keringan tangannya dia dalam memecat pelatih, menandatangani pemutusan kontrak pelatih itu dia cepat banget. Jadi di sekarang aja total nggak tahu sekarang ya, tapi 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu dia udah mecat 50-an pelatih lah, 52 atau berapa gitu. Dan uniknya dalam setiap pemecatan pelatih yang dilakukan itu jumlahnya selalu lebih banyak dibanding jumlah lamanya dia menjabat sebagai presiden di klub tersebut. Misalkan di Cagliari dia itu memimpin selama 22 tahun kalau nggak salah. Sedangkan pelatih yang dipecat itu ada 30-an. Ada 30-an. Dia yang mecat, dia yang nunjuk, dia yang mecat. Bahkan ada beberapa pelatih yang habis dipecat terus beberapa lama kemudian, bahkan nggak nyampe sebulan itu ditunjuk lagi sama si Cellino ini. Terutama kebiasaan itu dia lakukan di Brescia ya, sedangkan di Cagliari nggak segitunya, cuman emang parahnya sama aja gitu. Nah cuman bagusnya Cellino waktu di Cagliari adalah dia menyelamatkan tim ini dari kehancuran ya, dari kebangkrutan gitu. Juga termasuk di awal-awal kedatangannya dia ya dia bikin pemusatan latihan baru karena memang Cagliari bukan tim gede, dan ya wakil dari Sardinia kan hampir nggak ada ya untuk top levelnya Italia gitu ya. Saya sampai sekarang juga nggak tahu selain Cagliari siapa lagi yang dari Sardinia, nggak tahu. Jadi memang ada kebanggaan tersendiri lah untuk Cellino gitu ketika memimpin Cagliari dengan prestasi, dengan ya pastinya dengan pemecatan pelatih yang dia lakukan juga itu menjadi menjadi cerita yang menarik yang mungkin untuk sebagian orang itu adalah salah satu karakteristik pemilik klub Italia yang suka gonta-ganti pelatih, apalagi orang-orang Italia yang kolot ya. Lepas dari Cagliari,
Celino mengepakkan sayap ke Premier League, dia beli Leeds United. Dan ternyata Leeds United itu adalah opsi kedua. Karena opsi pertamanya Celino West Ham. Alasannya dia pengen beli West Ham karena West Ham itu identik sama pemain Italia di Inggris ya. Karena dulu kan masih cukup jarang pemain Italia di Inggris. Dan satu dari sedikit klub yang punya pemain Italia di Inggris ya West Ham, ada Paulo Di Canio, ada Zola dan lain-lainnya gitu. Bahkan waktu itu sempat ada siapa? Ogbonna. Ada Ogbonna. Nah itu dia tuh mau beli West Ham waktu itu. Cuman West Ham ini udah tahu resikonya ketika Celino masuk bakal gimana. Selain dari manajemen sebelumnya, supporternya West Ham juga udah melakukan penolakan besar-besaran gitu. Karena tahu ini orang rada sarap dalam pengambilan keputusan, rada egois segala macam, nggak mempertimbangkan teknis ya, nggak mempertimbangkan. Akhirnya dia batal beli West Ham, barulah beli Leeds, yang mana Leeds waktu itu emang entah udah bangkrut atau udah diambang kebangkrutan gitu. Dan kedatangan dia di Leeds ternyata semakin buruk ya, membuat citra Celino semakin buruk gitu. Karena waktu dia di Cagliari, dia bisa bawa Cagliari berprestasi dalam hal promosi, terus tembus 6 besar Serie A, sempat mencapai semifinal Coppa Italia juga, dan itu kan hampir nggak pernah terjadi untuk Cagliari sebelumnya. Walaupun memang di Cagliari sempat terdegradasi juga ya sama Celino, tapi at least ada sesuatu lah yang bisa dibanggakan sama Celino di Cagliari. Nah sedangkan di Leeds, dia itu terlalu banyak omong kosong, katanya mau bawa Leeds balik lagi ke Premier League, terus pengen mengembalikan hak atas stadion Elland Road yang waktu itu udah disita sama pihak apa gitu karena masalah keuangan yang menimpa Leeds United. Dan akhirnya nggak bertahan lama, masih Mussolini di Leeds United cuma 3 musim. Dan lagi-lagi pemecatan pelatihnya lebih banyak dibanding masa jabatannya di sebuah klub. 3 musim dia memecat 8 pelatih. Dan apa yang dijanjikan di awal, Elland Road balik lagi untuk klub, terus tim bisa promosi ke Premier League, itu nggak pernah terjadi. Sampai akhirnya dia itu ditendang. Nah ini beda lagi, kalau di Leeds ini yang nendang dia bukan cuman fans, bukan cuman karena pemain ada beberapa yang juga nggak suka sama cara dia memimpin ya. Tapi juga dari pihak FA. Pihak FA juga kayak kelihatan kayaknya orang kayak mau ngancurin klub gitu, ya mungkin nggak sesuai sama mindset kebanyakan orang-orang Inggris ya. Gimana mengelola klub di sana mungkin nggak sama, makanya pihak liga juga turun tangan gitu dalam menendang si Massimo Cellino ini. Nah akhirnya dia balik ke Italia dengan memimpin Brescia dari 2017. Di Brescia baru terjadi yang kayak tadi saya bilang, bahwa ada pelatih yang dipecat terus beberapa minggu kemudian diangkat lagi. Setahu saya ada 2, Filippo Inzaghi sama Eugenio Corini. Itu dipecat. Kalau Corini masih mending ya, Corini dipecat. Terus Celino itu nunjuk Fabio Grosso kalau nggak salah waktu itu. Nunjuk Grosso, pertandingan pertama bagus, pertandingan kedua, ketiga, sampai keempat kalah terus, dipecat. Grosso dipecat, balik lagi Corini. Inzaghi yang konyol. Inzaghi dipecat, terus kebetulan waktu itu entah jeda internasional atau apa gitu. Pokoknya sebelum pertandingan selanjutnya, seminggu atau 2 minggu kemudian dia ditunjuk lagi sebagai pelatih Brescia. Nggak sempat pakai pelatih interim waktu itu Brescia. Ditunjuk lagi sama Celino. Dan satu juga yang bikin Celino ini aneh ya. Dia itu kan pas di Brescia, dia pernah mecat pelatih ketika masih halftime.
Jadi waktu itu Brescia Masih. lawan apa ya? Pokoknya lagi di Serie B, lagi di Serie B. Saya juga lupa nama pelatihnya siapa, soalnya nggak familiar namanya, nggak Itali banget lah namanya. Di Serie B, Brescia ketinggalan 2-0. Halftime pemain, pelatih segala macam masuk ruang ganti. Celino-nya juga masuk karena dia satu lagi ya, Celino ini emang suka ikut campur urusan tim. Urusan tim dia suka ikut campur lah, suka masuk ruang ganti segala macam. Dan dia masuk ruang ganti yang nggak cuman apa mojok ke apa ke pojokan terus nunduk begini enggak cuman gitu ya, tapi emang masuk marah-marah gitu. Nah, si pelatih ini juga jadi jadi korban karena dia lagi enak-enak nih, lagi enak ngasih ngasih arahan, mengevaluasi kesalahan babak pertama, Celino masuk, bertengkar keduanya, berdebat lah ya, berdebat sampai keluar tuh kata-kata, "Udah lu habis ini udah nggak usah ngelatih di sini lagi, udah dipecat lah." Itu kejadian. Terus di pertandingan selanjutnya mungkin ada beberapa pertandingan setelah itu ya. Dengan pelatih baru, si pelatih ini masih di Brescia ceritanya. Pelatih Brescia ini kan kena kartu merah. Tapi nggak lama setelah itu dia turun dari tribun, terus masuk ke pinggir lapangan, ke bench seolah-olah jadi pelatih sambil nunjuk-nunjuk wasit, ngamuk-ngamuk ke wasit. Itu apa ya yang bikin Celino ikonik sebagai pemilik klub. Sama ini bukan ikonik ya, mungkin konyol ya. Mungkin kalau yang ini sih konyol. Dia itu percaya banget sama tahayul. Anti anti nomor 17. Masih Celino ini Oh, anti nomor 7 angka ya, bukan nomor. Angka 17 itu dia anti banget. Sampai-sampai ketika dia baik itu di Cagliari, di manapun timnya lah, nomor 17 itu dipensiunkan. Kalau ada pemain yang nomor 17 diganti nomor 17, pokoknya selama ada dia nggak boleh beredar lah. Bahkan ada pemain yang lahirnya di tanggal 17 ditendang sama dia, dibuang, dijual. Itu sempat kejadian pas di Leeds apa ya? Di Leeds United ada pemain tanggal lahirnya tanggal 17 langsung dibuang sama Celino. Terus sampai bangku di tribun itu nggak ada nomor 17-nya, dihapus sama dia. Jadi harusnya kan 16 17. Nah, selama Celino menjabat itu jadi 16B. 17-nya nggak ada. Itu sama apa lagi yang berhubungan sama nomor 17 ya? Nomor, bangku, terus hari pertandingan. Misalkan klubnya itu main di tanggal 17. Tapi itu kan karena emang nggak bisa di lobby, harus ganti hari apa segala macam. Dia itu minta supporter pakai baju atau pakai atribut yang serba ungu. Entah apa filosofinya ya, tapi itu sempat terbukti benar gitu, dan momen tersebut bikin Massimo Cellino bangga dan makin percaya dengan apa yang dia yakini, bahwa nomor 17 itu membawa sial. Kalau nggak salah pas masih di Brescia sempat main di tanggal 17, beneran fansnya disuruh pakai nomor 17 diikutin, dan akhirnya Brescia waktu itu menang. Setelah di 2 atau 3 pertandingan sebelumnya nggak menang-menang. Itu ya kayaknya yang lucu, ikonik dari seorang Massimo Cellino. Dia di Brescia ini kan udah berapa ya? 2017, sekarang berapa tahun baru? 8 tahun. 8 tahun. Dan tetap pelatih yang datang itu pelatih yang dipecat tetap lebih banyak dibanding masa baktinya di sebuah klub. Cuman belasan gitu kalau nggak salah jumlah pelatih yang dipecat di Brescia. Sudah diawali dengan cerita pemilik klub yang kejam ya. Nah, sekarang kalau Mas Bimo mau menceritakan apa nih? Oke, saya pengen cerita soal dari tadi udah pemilik klub yang mudian. Ini mungkin buat melengkapi seberapa mudiannya nih orang. Ini orang yang punya Napoli, jadi mungkin secara garis besar mungkin ngerti ya. Teman-teman yang dengar Roman Serie A, apalagi kalau nonton Serie A pasti ngerti kalau si Aurelio De Laurentiis ini pernah memiliki klub namanya Catania juga, terus dia membeli Napoli. Aurelio De Laurentiis ini ya dia hampir sama lah ya, suka ikut campur urusan pelatih dan pemain gitu. Tapi ya sebagai pemilik klub sebenarnya sah-sah aja, mungkin bagi pelatih itu terlalu jauh mungkin ya, dia
yang sampai puncaknya waktu itu berantem sama Luciano Spalletti yang bahkan membawa Napoli juara. Napoli Scudetto ketiga kalinya waktu itu. Terus digantikan dengan sosok anomali Rudi Garcia ditambah Walter Mazzarri. Di satu musim memecat 3 pelatih kayak si Walter Mazzarri juga, terus sama tadi nama pertama Rudi Garcia dan ditambah pelatih terakhir tuh yang latih Slovakia di Euro 2024. Siapa tuh namanya tuh? Yang dari lupa. Costa Rica atau mana gitu. Nah, tapi sebelum Spalletti sebenarnya dia tuh udah sering gitu kayak berantem komentar sama pemilik klub lain, komentar soal mungkin komentar-komentar kontroversial dia lah. Apalagi komentar rasis ke orang-orang Inggris waktu itu pas Hamsik dikeluarkan ke Manchester United. Dia bilang kalau Hamsik ini boleh aja. Pas ditanya wartawan ya, dia bilang ini boleh aja ke MU, tapi ya di sana makanannya nggak enak. Ditambah si ceweknya ini nggak pernah cewek Inggris tuh nggak pernah mencuci mereka lah ya. Ada titnya lah, podcast kita nggak pernah ada titnya perasaan. Ada kemarin waktu nyebut Oh itu ada, apa? kan ada fotonya. Besok juga ada fotonya ya di mulut saya. Enggak dong, jangan. Belum ya. Jadi, Aurelio terus dia berantem beberapa kali apalagi sama ini ya, sama Agnelli waktu itu. Emang sering banget dia kayak ngompor-ngomporin Agnelli. Nah itu yang bikin seru Aurelio sebenarnya, yang bikin ini orang emang gila gitu. Ditambah waktu itu tuh dia pernah nggak mau ngerekrut pemain Afrika. Headline tuh di mana-mana tuh. Dia dianggapnya rasis, dianggap segala macam. Terus pada akhirnya ada wartawan lah yang nanya ke dia kenapa nggak mau pemain dari Afrika. Kata dia ya pemain Afrika tuh nggak apa-apa tahu kalau pengen main Napoli asalkan mereka nada tanganin klausul yang nggak bakal main di Piala Afrika, karena Piala Afrika kan ya di tengah musim ya waktu itu ya, seringnya di tengah dan emang dia harus tanda tanganin klausul itu yang mungkin disetujui juga sama Koulibaly, terus Koulibaly, Osimhen, Bali. Osimhen, karena waktu itu nggak ngepas aja waktunya buat mereka main Piala Afrika. Pada akhirnya ya nggak apa-apa juga kan, pada mereka tetap main. Cuma si Koulibaly udah di Chelsea. Laurentis sih itu mungkin yang ku inget. Ini beberapa teman-teman yang inget nanti bisa di kolom komen lah, kolom komen YouTube, Spotify atau TikTok atau IG, bisa tuh komentar-komentar soal Laurentis ini. Yang menurutku sih hal paling gila adalah dia melepas begitu saja seorang Luciano Spalletti itu. Tuh apalagi gantinya Rudi Garcia ya waktu itu dirumorkan bahkan sama nama kayak Antonio Conte, Allegri, bahkan ada juga Pioli sempat, yang pada akhirnya Pioli dulu apa Milan dulu tuh yang ini ya, Pioli dulu apa Pioli atau Spalletti dulu sih yang juara? Pioli dulu ya. Pioli dulu baru waktu itu Spalletti juara. Dan bahkan ada nama Pioli di situ. Yang satu lagi namanya ini orangnya beliau almarhum Luciano Gaucci. Luciano Gaucci. Saya ingatnya tuh pokoknya nama dia mirip Ronaldinho aja. Itu Gaucho dia. No. Terus, nah ini orang mungkin kita nggak tahu ya. Kalau dia nggak bakal ketemu orang Jepang, mungkin dia nggak bakal jadi pengusaha sukses. Dia bakal menjadi supir bis sampai umur segini. Karena waktu itu dia ya karena kesuksesan dia akhirnya ketemu orang Jepang, nggak tahu ketemu dari mana. Terus sama orang Jepang ini ya dia kayak ngide punya ide pengen punya pacuan kuda gitu, bisnis pacuan kuda. Sama orang Jepangnya diiyain ya, akhirnya mereka kerjasama bikin pacuan kuda yang cukup sukses. Dan dia juga pemilik klub Perugia pada era 95-an sampai 2005. Cukup singkat, mungkin bagi Itali yang klub ini diwariskan turun temurun ke anaknya kayak Agnelli juga yang mewarisi Juve, terus Berlusconi yang sangat lama legasinya di Itali, di Milan maksudnya. Ya yang punya lain Massimo Moratti mungkin juga termasuk. Mungkin sekarang Aurelio De Laurentiis ini cuma 10 tahun karena emang kasusnya banyak banget orang. Secara pribadi ini orang kacau. Dia sering suap menyuap itu sering karena judi ya waktu itu. Judi yang dilakukan di pacuan kudanya dia, yang pada akhirnya dia sukses bisa beli klub Perugia. Pada saat Perugia era restart lah kan, mereka sempat runner up Scudetto selisih 3 poin sama Milan di era 70-an 70 atau 80-an gitu. Terus kebalik lagi ke Serie B, si Perugia dibelilah sama orang. Nah di Perugia dia punya kasus juga
terutama waktu itu di Seri B ya, dia diselidiki sama FIGC masalah suap menyuap, masalah salah transfer dengan menyuap seorang wasit menggunakan seekor kuda. Ini orang. Beliau ini bukan sembarang beliau, karena di tahun 2002, nah ini populer banget ceritanya. Dia memutus kontrak Anjung Wan, yang mungkin Anjung Wan, kalau dia nggak diputus kontraknya sama nih orang gara-gara nyingkirin Itali, mungkin sekarang akan jadi pemain yang hebat, mungkin bisa memperkuat Juventus. Tapi gara-gara dipecatnya orang, ya kayak karirnya biasa aja, karir Anjung Wan biasa aja, yang pada akhirnya dia mungkin bagi pecinta variety show Korea familiar dengan namanya Anjung Wan jadi seorang komedian di ujung karirnya sampai sekarang. Anjung Wan itu di lapor paknya Korea tuh ada nih Anjung Wan. Lapor paknya. Nakata juga era dia ya, Nakata ya. Iya. Beliau meninggal tahun 2020. Tapi setelah mencoret nama Anjung Wan dari skuad atau mengakhiri kontrak Anjung Wan secara sepihak, dia nggak kapok buat bikin kontroversi lainnya, yaitu merekrut seorang anak diktator Libya. Anaknya Muammar Gaddafi tuh. Ali Kadabi. Ali Gaddafi lagi. PSM dong. Siapa yang namanya waktu itu ya? Pokoknya dia tuh ya kalau mungkin di Liga Libya oke lah. Tapi apa ya waktu itu tuh mungkin itu adalah jalan untuk jalannya Berlusconi sebenarnya buat mempererat persahabatan antara Italia dan juga Libya. Yang saat itu Berlusconi menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau misal di tahun kan waktu itu tahun 2004 ya, nggak mungkin banget Berlusconi yang punya Milan nih ngerekrut pemain yang dari Libya, kan nggak mungkin banget. Milan banyak pemain hebat di situ. Jadi kayak terlalu jelas lah langkahnya buat itu tuh jalan politis gitu atau upaya persahabatan antara Italia dan juga Libya. Jadi dia menggunakan nama ini orang Gauci untuk merekrut seorang anak dari Muammar Gaddafi. Terus akhirnya karena kasus korupsi yang cukup banyak, cukup mengikat namanya tuh terlalu banyak gitu. Bahkan dia tuh di enggak seluruh juga. Mungkin beberapa nama besar di dunia politik yang tersangkut korupsi di Italia itu pasti ada nama dia, pasti menyangkut nama dia. Jadi dulu waktu itu ada hashtag Adili Gauci, mungkin nggak tahu juga sih. Ada hashtag kayak gitu juga ya, Adili Gauci, karena menyangkut nama dia mulu. Tapi dia tersentuh akhirnya di tahun 2005 yang dimana Perugia dinyatakan bangkrut juga karena ya denda kasus korupsi dia tuh ya dapat dari duitnya Perugia ini, yang pada akhirnya Perugia terpaksa harus dijual dan dibangkrutkan saat itu juga karena emang nggak ada yang mau beli. Dan beliau kabur ya kalau nggak salah tuh, kabur ke Republik Dominika kalau nggak salah, ke Republik Dominika, yang pada akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di negara tersebut. Dan tapi usaha pacuan kudanya itu diterusin sama anak-anaknya setelah dia kabur. Jadi anak-anaknya ini nggak mau ngikut dia, tapi justru menghidupkan kembali Gauci Stable atau apa. Nah itu cerita soal Gauci ini. Oke. Bentar dulu Mas Ray. Kenapa bentar? Ya itu Mas Ira kayaknya temen yang di belakang pengen banget ngerokok kayaknya. Sakit banget nih. Masukin gitu. Iya, mulutnya udah pas banget gitu ya. Ya kebetulan beliau ini yang mau dibahas nih. Presiden paling legendaris di sepak bola Italia ya. Presiden yang sangat mendunia gitu ketika memimpin Inter periode 2013 sampai 2018 kayaknya. Namanya Bapak Erick Thohir. Mungkin sebagian dari pendengar dan penonton Roman Serie A ada yang tahu mungkin nama ini karena cukup terkenal juga di Indonesia ya, sebagai mantan Menteri BUMN itu. Terus dia sempat waktu itu menjabat sebagai Presiden Inter sepeninggal Massimo Moratti. Sepeninggal tuh artinya bukan berarti Morattinya meninggal ya. Tapi ketika itu memang ada transaksi antara Moratti dengan Erick Thohir untuk proses peralihan saham. Kondisi Inter waktu itu memang sedang
sangat memprihatinkan selepas Inter meraih treble winner juara Liga Champions, Serie A dan Coppa Italia pada 2010. Itu Inter emang udah kayak terjun bebas. Mungkin Tifosi ngelihatnya hanya masalah kesalahan manajerial, kesalahan pemilihan pelatih, kesalahan membeli pemain, tapi di balik itu sebenarnya memang Inter udah kondisi keuangannya sangat memprihatinkan. Bahkan kalau Moratti bersikeras nggak menjual Inter ketika itu, bisa jadi Inter akan divonis pelit atau bangkrut gitu. Dan bahkan kalau dilikuidasi mungkin Inter bisa aja didegradasikan ke Liga semi pro gitu di ke Serie D mungkin. Tapi akhirnya Erick Thohir datang sebagai seorang penyelamat, sebagai seorang pahlawan untuk para fans Inter, menyelamatkan Inter dari ancaman kebangkrutan, membeli saham sekitar 70%-an dan langsung menjabat sebagai presiden waktu itu. Karena Massimo Moratti waktu itu sebenarnya ditawarin, masih mau nggak jadi presiden, mimpin. Tapi nggak mau, akhirnya Erick Thohir yang memimpin. Dan sebagian pihak menilai Erick Thohir sudah menyelamatkan Inter dari kebangkrutan melalui investasinya, melalui penerapan kebijakan-kebijakan finansial di internal klubnya. Dan itu nggak sepenuhnya salah, karena Inter memang akhirnya nggak jadi pelit, nggak jadi bangkrut gitu. Karena Inter bisa pelan-pelan memperbaiki kondisi keuangannya, walaupun nggak terlalu signifikan juga. Lupa angka pastinya berapa, mungkin bisa di tracking perbaikan secara finansialnya kayak gimana waktu di era Erick Thohir. Tapi yang paling diingat tentunya adalah beberapa kebijakan-kebijakan Erick Thohir di Inter berkaitan dengan teknis dalam hal sepak bolanya gitu, terutama dalam pemilihan pelatih. Ketika Erick Thohir datang, Inter masih dilatih Walter Mazzarri kalau nggak salah ingat waktu itu, Walter Mazzarri. Tapi Mazzarri ini sampai 2000 berapa ya, 2000 bertahan sampai November 2000 lupa lah, November 2014 kayaknya. Dianggap performa tim sangat buruk di awal musim 2014-2015. Waktu itu Inter ada di posisi ke entah 10 besar atau sedikit di atas 10 besar lah waktu itu. Terus akhirnya Inter memutuskan memecat Mazzarri waktu itu dan diganti oleh pelatih yang pernah membawa Inter berjaya juga sebelum eranya Jose Mourinho, yaitu Roberto Mancini. Jadi Mancini ini kembali ke Inter di akhir tahun 2014 menggantikan Mazzarri. Tapi di Inter periode keduanya Mancini nggak berhasil mengangkat prestasi Inter sebaik ketika dia pertama kali menangani Inter ya di eranya Moratti waktu itu. Ada banyak hal, banyak faktor, terutama masalah finansial, pembelian pemain dan segala macam. Akhirnya rumor yang beredar ada friksi, mungkin ada ketidakcocokan antara Mancini dengan manajemen, mungkin juga termasuk dengan Erick Thohir ini, sampai akhirnya mereka sepakat berpisah waktu itu di awal musim 2016 kalau nggak salah, 2016-2017 gitu. Dan setelah Mancini pergi, Erick Thohir membuat keputusan yang luar biasa mengejutkan, walaupun kalau kita nggak flashback ya, kita maju ke beberapa tahun ke depan, hal itu udah jadi nggak mengejutkan lagi gitu. Karena kalau kita tarik sedikit mundur di awal kepemimpinan Erick Thohir dan kita tarik maju di periode sekarang, nama ini cukup familiar. Sebenarnya bukan namanya, tapi asalnya ya. Pelatih asal Belanda, Frank de Boer, yang sempat sukses di Ajax, ditunjuk menjadi pelatih dengan harapan bisa mengangkat prestasi Inter. Dan mungkin juga Erick Thohir waktu itu berharap bahwa statement dia soal trio Belanda bisa diwujudkan di eranya Frank de Boer waktu itu ya. Karena Erick Thohir kan sempat bilang ya waktu di media kalau dia ngambil Inter karena dia udah suka Inter dari lama, dari zaman trio Belanda. Dia lupa kali kalau benderanya Matthäus, Brehme sama Klinsmann itu bendera oranye hitam putih ya, bukan merah biru putih. Setelah itu Kang De Boer
masuk, dan ketika itu memang cukup mengejutkan, cukup aneh. Tapi kalau sekarang kita flashback, cukup familiar ya. Erick Thohir kenapa milih pelatih Belanda? Oke, alasannya make sense. Dan hanya 80 harian Frank de Boer ngelatih, dianggap gagal total karena rangkaian hasil buruk, termasuk waktu itu 7 kekalahan lah dari 14 pertandingan, yang artinya setengah dari 14 pertandingan dilalui dengan kekalahan. Waktu itu Frank de Boer justru menyalahkan manajemen Inter ketika itu, dan juga pengaruh agensi pemain yang dianggap terlalu besar di dalam klub. Dan akhirnya Frank de Boer dipecat hanya 85 hari, kalau nggak salah. Ditunjuklah Stefano Pioli waktu itu. Pioli ada di mana-mana, luar biasa. Pioli ditunjuk itu 2016 dengan Frank de Boer. Ya performa tim nggak mengalami perubahan, lagi-lagi merosot, cuma dapat berapa ya? Kalau nggak salah 2 poin dari 7 pertandingan waktu itu di awal kiprahnya Pioli. Dan ya pokoknya Pioli juga nggak bertahan lama sampai akhirnya Erick Thohir berakhir di kepemimpinan ini di tahun 2018 seiring penjualan sahamnya ke Suning Holding Company ya, Suning Group waktu itu. Karena memang isu yang desas-desus beredar waktu itu, Erick Thohir ini menjadikan Inter sebagai seorang pebisnis, nggak heran lah ya. Inter dibeli ketika lagi di bawah dengan harga yang cukup murah, dan ketika dia berhasil sedikit banyak memperbaiki Inter secara finansial, Inter dijual dengan harga yang sedikit nggak tahu nilainya ya, nominalnya berapa, tapi sedikit lebih baik secara value-nya ke Suning, yang ketika itu akhirnya Inter dipimpin oleh Stefan Zhang sebagai presiden, dan disitulah berakhir kepemimpinan seorang Erick Thohir yang sampai sekarang karir kepemimpinannya di Inter itu menjadi CV atau kurikulum vitae yang sangat digaung-gaungkan Erick Thohir ketika berkiprah di dunia sepak bola di negaranya dia, di dalam negerinya dia gitu. Ketika waktu itu sampai akhirnya dia menjabat sebagai ketua federasi di negaranya dia, terus menjabat sebagai Menpora di negaranya dia, dan mungkin juga kelak nggak ada yang tahu, mungkin Erick Thohir akan menjabat sebagai presiden sekaligus menjadi ketua umum federasi di negaranya dia, kita juga nggak tahu. Jadi atau mungkin 3 jabatan sekaligus, ketika dia terpilih jadi presiden, dia tetap memilih dirinya sebagai Menpora dan juga tetap mempertahankan jabatan sebagai ketua federasi, karena kan dia sempat berstatement ya, jabatan federasi ini menurut aturan FIFA 3 periode nggak ada masalah gitu. Jadi kalau saya 3 periode pun nggak ada masalah gitu. Dan mungkin itu juga yang akan diterapkan dia ya nanti mungkin ke depannya di negaranya dia. Karena saya kurang update informasi mengenai Erick Thohir di negara asalnya ya. Jadi kurang begitu paham. Jadi sekilas itulah soal Erick Thohir yang fenomenal di Inter. Mungkin Erick Thohir ini lagi menghibur dirinya sendiri ya. Karena tahun lalu kalau nggak salah di negaranya dia itu sudah ada spanduk Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Tapi akhirnya harus kalah gitu. Mungkin karena itu dia terluka terlalu dalam, jadi mengambil jabatan-jabatan. Tapi ya nggak tahu juga, saya juga nggak familiar sama negara asal Erick Thohir. Mungkin emang takdirnya gitu ya, kan dia pernah menjabat sebagai presiden. Jadi ketika dia dicalonkan menjadi wakil presiden kan berarti turun ya secara rata ya. Jadi nggak level. Mungkin harusnya ya presiden ke presiden lagi gitu harusnya. Mungkin. Iya benar. Ya nggak tahu juga ya, kita nggak tahu lah negara asal Erick Thohir ini gimana dinamikanya. Nah, tapi ini sebelum mengakhiri episode ke-82, kita mau memberi kabar kalau episode ini adalah episode terakhirnya Mas Bimo sementara, karena akan mengembara. Jadi gimana Mas Bimo? Apakah ada sepatah dua patah kata pamitan nih untuk mendengar Roman Serie A? Terus menonton Serie A teman-teman, karena Serie A adalah core memory kita semua. Asik. Kalau dengerin Roman Serie A terserah kalian, tapi tetap nonton Serie A. Dengerin juga Roman Serie A, apalagi mungkin sejarah rivalitas dan segala macam kita bahas semuanya di sini. Jadi buat teman-teman ketimbang googling capek-capek ngetik, mending ngetik Roman Serie A di
Oke, thank you Mas Bimo. Sudah hampir 2 tahun ya berarti ya podcast Ya, Roman betul. Syariah ini dari 2023. Semoga saya bergabung lagi dan sudah menjadi Mussolini selanjutnya. Waduh. Oke, jadi ini ya menandai perpisahan untuk sementara dari Mas Bimo yang udah dari awal barengan kita ya di Roman Syariah episode ketiga Ya. kalau nggak salah atau kedua ya. Dari Episode 3 ya waktu itu ya Mas Bimo. Dan ya semoga kakak adik di Serie A. betul. Kita doakan aja semoga Mas Bimo sukses di tempat barunya. Bisa menemukan grand line seperti One Piece dan bisa bahagia di sana. Asik. Saya akan pindah ke Roman Serie B. Oke lah, berarti itu aja episode ke-82. Thank you yang sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di episode 83 bersama aku Panglima dan Mas Ir. Thank you juga Panglima Mas Ir dan Mas Bimo untuk malam ini sudah menyempatkan waktu. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam. Ciao. Bella.